Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi buat diskusi tentang tadabbur alam. Di sini bersama saya, di samping saya, alhamdulillah Abah Abbas. Beliau seorang aktivis dakwah pengajar Quran Braille di Nurul Qalbi, juga di Maktubin. Di sini Abah, saya kalau saya orang awas kan bisa melihat keindahan alam, bisa melihat secara fisiknya, keindahannya, gunungnya seperti apa gitu kan. Bagaimana seorang tunanetra mencoba menangkap, mentadaburi alam ini, tapi kan nggak bisa melihat apa. Nah, bagaimana bahasa seorang tunanetra, cara menerjemahkan lewat apa, lewat rasa seperti apa, lewat gambarannya seperti apa, melihat bahwasanya tadi Ustadz Solah merasakan ya Allah sejuk, ya Allah ini kan rasa. Nah, gimana seorang tunanetra merasakan kebesaran nikmatnya karunia Allah ini, Bang? Silakan ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya bersyukur sebagai tunanetra yang sudah cukup umur lah saya. Yeah. Sudah Berapa tahun, Bang? 65. Masuk 65. Iya, iya. Saya dari usia 13 tahun masuk SLB. Dan saya ikut kegiatan-kegiatan kepramukaan yang seperti saya naik turun lintas sungai pakai tambang. Saya sudah rasakan saya. Yang bisa saya rasakan keindahan alam itu dengan mengenang ketika saya dulu masih bisa melihat sampai umur 9 tahun. 9 tahun ya, Pak ya? Iya. Ketika saya mencium bau wangi bunga, terbayanglah oleh saya betapa indahnya bunga itu ketika bersusun rapi, indah daunnya, dilihat bunganya menjuntai daun ke bawah. Ketika saya menaiki gunung, tercetaklah di dalam hati saya betapa indahnya susunan alam ini. Ketika Allah menciptakan untuk manusia di dunia ini yang indranya lengkap, dapat menikmati dengan jelas lewat mata. Tapi saya yang sudah tidak melihat ini, saya bisa merasakan dengan mencium wanginya bunga, dengan mendengar deruan angin, mendengar aliran air. Berarti lewat bahasa rasa pendengaran ya, Pak ya? Bahasa pendengaran. Kemudian saya berjalan, ketika menemui batu-batu yang terjal, terinjak oleh kaki, saya terbayang bahwa batu-batu itu kemungkinan ada yang tersusun rapi, kemudian ada yang besar, ada yang kecil, ada mungkin yang berlubang dan airnya mengalir di atasnya. Ketika saya pergi ke sebuah sungai, saya masih ingat karena pernah saya dulu ikut olahraga berenang. Saya berenang di sungai, saya terbayang betapa indahnya alam ini, air mengalir melewati batu-batu kerikil yang ada di sungai itu. Maka saya bersyukur jadi tunanetra. Karena Allah tidak pernah pilih kasih. Masya Allah. Ketika Allah mengambil penglihatan, dan Allah memberikan berita-berita alam itu dengan lewat pendengaran, dengan lewat penciuman, dengan lewat sentuhan-sentuhan rasa. Masya Allah, subhanallah. Ketika saya pergi lalu saya kena hujan, saya terbayang itu awan-awan di langit pecah. Masya Allah. Dan dia menjadi air hujan. Itulah membasahi bumi.
dan bumi itu menjadi subur karena turunnya air hujan. Oleh karena itu apa sih yang mau kita dustakan lagi kenikmatan itu? Masya Allah. Pakai ayat tukatiban. Beberapa kali diucapkan dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang mana lagi yang akan kau dustakan kenikmatan itu? Ketika saya mendengarkan suara burung, terbayang oleh saya sayap-sayap burung yang indah tersusun rapi. Masya Allah. Dan kepala burung itu yang berbentuk indah kelihatan oleh mata. Maka tidak heran sahabat-sahabatku, ketika saya pergi kemana-mana, ketika saya didampingi, pasti saya tanya, ada apakah di sebelah kiri sana? Ada apakah di sebelah kanan sana? Ketika saya dikasih tahu, nah di sebelah kiri ada jurang, terbayang oleh saya. Ketika mungkin manusia jatuh ke sana mungkin nggak bisa naik lagi. Tapi dengan jalan yang begitu sekarang yang saya rasakan sudah rapi. Saya tadi merenung bagaimana cara ngecornya. Saya terpikir, oh mungkin ngecor dari bawah dulu ke atas. Iya, karena saya pikir kalau dari atas tuh turun semua. Ya, adukannya ya. Nah, itulah inspirasi yang timbul dalam diri Subhanallah. saya. Iya, luar biasa. Jadi saya pikir jadi tunanetra itu harus banyak bersyukur. Karena insya Allah katanya dari penglihatan nggak punya dosa. Tapi hati-hati teman-teman, telinga kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika kita tidak memanfaatkan telinga kita, maka kita khawatir saya untuk generasi muda nanti. Kalau tidak bisa, kita sudah buta di dunia, buta pula di akhirat. Maka marilah dekati Quran, kaji Quran. Siapa yang kata Allah, apalah ta'qilun, siapa yang berakal itulah yang akan ketemu jalan. Demikian Bapak ya, itu luar biasa ya. Sedikit dari kutipan dari abah kita, bagaimana beliau walaupun tunanetra nggak bisa melihat secara dohiriyah apa-apa yang beliau lihat di kanan kiri depan belakang ya abah ya, tapi beliau Allah kasih bahasa kolbu, beliau bisa menangkap keindahan-keindahan Allah yang lain yang mungkin justru barangkali kita yang bisa melihat ini nggak bisa merasakan itu bah ya, tapi yang tunanetra justru bisa menangkap rasa keindahan alam lewat kolbu beliau. Terima kasih abah, mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur dan terus berkenan untuk sabar membimbing saudara-saudara kita sedang belajar membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.